Renungan Harian Katolik, Sabtu 24 Januari tahun 2026. Ia tidak waras lagi. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Markus bab 3, ayat ke-21. Saudara-saudara, ngerumpi atau menyebarluaskan gosip merupakan keasyikan tersendiri dalam hidup dan memang untuk sesaat nikmat rasanya. Namun, berbagai macam gosip atau cara ngerumpi pada umumnya membuat suasana atau iklim kehidupan bersama terasa panas serta syarat dengan was-was dan kecurigaan satu sama lain. Apa yang sedikit aneh, di luar kebiasaan menjadi bahan ngerumpi atau gosip. Itulah yang terjadi dalam diri Yesus, di mana ketika ia bekerja keras dan lupa makan, dia dituduh tidak waras. Jika direfleksikan secara mendalam, sebenarnya yang tidak waras adalah para tukang ngerumpi atau penyebar gosip. Kegiatan ngerumpi atau penyebar gosip merupakan bentuk ketidakpuasan hidup serta melecehkan orang lain. Mereka itu bagaikan orang yang kalah dalam pertempuran, perjuangan, tetapi tidak mau mengakui kekalahannya, kurang satria. Atau para pengerumpi dan penyebar gosip pada umumnya adalah para penganggur yang tak punya pekerjaan atau pemalas. Waktu Yesus melayani orang banyak dan begitu sibuknya sehingga tidak sempat makan. Kaum keluarganya tidak dapat mengerti dia dan mengira bahwa dia tidak waras. Memang, karena norma-norma yang dipakai Yesus bukan dari dunia ini, sehingga orang dunia ini tidak akan dapat mengerti dia. Kita sebagai murid-murid Yesus jangan berharap untuk selalu dimengerti orang. Bahkan sebaliknya, kita harus siap untuk tidak dimengerti orang bila kita bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Seperti sabda Tuhan sendiri, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya bab 55, ayat ke-8. Karena itu jangan heran, bila pekerjaan baik yang kita lakukan demi Tuhan seringkali tidak dimengerti orang. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah semua untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Yesus sehingga kita pun tidak akan peduli akan apa yang dikatakan orang lain tentang diri kita dan kita akan terus berkembang dalam kebajikan dan kasih Allah. Tentu saja semua yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak dan hukum Allah sendiri. Injil hari ini menggambarkan suasana hidup dan karya Yesus saat itu. Karena tidak seperti biasanya, Yesus dianggap tidak waras. Bahkan saudara-saudarinya cemas akan dia. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus tidak waras. Perbuatan apa yang dilakukan atau kata-kata apa yang dikatakan Yesus, sehingga banyak orang menganggap bahwa Yesus tidak waras tidak dijelaskan oleh teks. Tetapi kita dapat menduga bahwa pernyataan mengenai Yesus adalah orang tidak waras dilakukan oleh orang-orang yang tidak menghendaki kehadirannya. Kehadiran Yesus, sabda dan karyanya tidak begitu saja mudah untuk dipahami dan diterima orang banyak. Bahkan dia harus menerima cibiran orang yang tidak waras karena makin banyak orang mengerumuni dia dan ajaran-ajarannya yang tidak biasa di lingkungan mereka kala itu. Banyak ajarannya yang tidak sama dengan ahli-ahli Taurat. Bahkan dengan tegas Yesus menunjukkan pandangan yang berseberangan dengan mereka. Dia mau memperlihatkan keterpihakannya bagi banyak orang yang selama ini dimanipulasi oleh ajaran dan teladan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan itu semata-mata mereka iri dengan pesona Yesus yang mampu membuat banyak orang kagum akan hidup dan karyanya, sehingga makan pun tidak dapat. Yesus yang dianggap tidak waras ternyata justru menjadi tokoh yang dikagumi banyak orang, kecuali oleh mereka yang memusuhinya. Yesus sungguh-sungguh pribadi yang luar biasa, tidak waras tetapi dikagumi banyak orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa iri, marah dan dendam kadangkala meliputi kita, misalnya saat kita diremehkan. Daud mengajarkan kepada kita untuk memiliki kualitas-kualitas hati seperti ketulusan,
kesetiaan, kesejatian, cinta dan belas rasa, yang perlu untuk membangun relasi kita baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Walaupun pada saat kita disakiti atau diperlakukan tidak baik. Pada hari ini kita mengenangkan Santo Fransiskus dari Sales Uskup dan Pujangga Gereja. Berkaitan dengan panggilan, beliau mengatakan bahwa panggilan hidup yang sejati merupakan kemauan yang teguh dan konstan yang dimiliki oleh orang yang dipanggil supaya melayani Tuhan dan sesama, dengan cara dan di mana yang Maha Kuasa memanggilnya. Ini adalah terbaik untuk mengetahui keabsahan sebuah panggilan. Perkataan orang kudus kita hari ini sekaligus menegaskan bahwa panggilan untuk melayani adalah kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami hati yang tulus, penuh semangat persaudaraan agar kami selalu berkenan kepadamu dan sesama kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.